Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. So today di sini aku akan mau mengerjakan tugas ini ya guys. Tugas dari menggunakan class object, file, method, constructor dan membuat output ya. Di sini mungkin akan menyesuaikan dengan instruksinya. Terus nanti juga akan menyesuaikan dengan ketentuan dari mentor saya yang sudah dikasih tahu gitu. Nah, oke, di sini mungkin aku akan menjelaskan nanti kode secara step by step ya. Nah, yang pertama-tama teman-teman bikin folder atau file baru di file explorer di sini. Sini aku bikin file baru ya. Nah, sini aku langsung masuk aja di sini. Sini aku mau bikin file. Misalkan ini kodenya misalkan tugas ya. Tugas lms.dat. Nah, untuk penamaannya teman-teman bisa terserah teman-teman ya. Nah, di sini untuk pertama-tama kita akan membuat sebuah kelas ya. Jadi kelas ini apa? Jadi kelas ini itu dia berfungsi sebagai cetakan untuk membuat suatu objek ya. Di sini aku mau membuat ini adalah kelas. Nah, sini aku mau buat kelasnya itu adalah kelas mahasiswa. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita sudah membuat yang pertama adalah sebuah kelas yang bernama mahasiswa. Nah, seperti aku bilang tadi, kelas ini dia berfungsi sebagai cetakan atau membuat objek dari si kelas si mahasiswa itu. Nah, step yang kedua itu adalah membuat 4 field ya, sesuai ketentuannya. Nah, yang pertama, di dalam kelas mahasiswa ini, kita akan, aku akan membuat pertama itu menggunakan nama ya. Jadi, nama ini tipe datanya string gitu. Terus nama. Nah, karena ini dia butuhnya itu dia tuh required ya. Nah, ini itu untuk semester. Terus ini lagi untuk nomor sama double IPK. Nah, jadi di sini di dalam kelas mahasiswa itu membuat 4 field ya. Jadi field umur ini yang dibuat ini dia tuh nullable, jadi menggunakan tanda tanya. Nah, sedangkan field lainnya itu yang bersifat required gitu, kayak umur gitu. Umur kan itu kan dia nullable, jadi dia harus menggunakan tanda tanya. Nah, kenapa nullable? Karena kalau nullable itu ketika dia digunakan itu datanya boleh kosong atau tidak wajib diisi. Seperti itu. Oke, kita lanjut buat guys. Nah, jadi string nama itu dia itu required dan in semester itu adalah required dan ini yang pakai tanda tanya itu dia nullable in umur gitu. Terus selanjutnya untuk step yang ketiga itu membuat constructor. Jadi teman-teman bisa seperti ini aja ya, klik sini terus kita generate constructor. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia ini adalah kasih komentar aja ya guys. Ini ini membuat konstruktor gitulah. Nah, jadi di sini konstruktor ini digunakan untuk mengisi nilai field saat objek itu dibuat. Jadi di sini tadi aku mau menggunakan keyword yang namanya required agar si data ini wajib diisi dan membiarkan si file
di field tumor ini itu tidak wajib seperti itu. Nah, jadi kenapa pakai name constructor? Jadi supaya lebih rapi dan jelas saat nanti mau ngisi datanya gitu. Terus untuk step yang keempat itu adalah membuat metode ya. Jadi untuk membuat metode yang pertama pakai void, terus cek lulus ya seperti ini. Terus sini aku mau si if-nya, IPK-nya mana, terus di print ya bernama Nah, jadi untuk di bagian metode ini, jadi metode itu dia digunakan untuk kayak misalkan operasi perbandingan. Jadi dia untuk mengecek apakah nilai IPK itu dia memenuhi syarat kelulusan. Jadi kalau misalkan nilai IPK-nya lebih besar dari 4, dia dinyatakan lulus. Tapi jika tidak lebih besar dari 4, dia dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke void atau misalkan metode yang kedua. Ini kan metodenya yang pertama. Nah, yang metode pertama ini dia untuk perbandingan gitu. Nah, perbandingan. Terus kalau untuk metode yang kedua untuk logikanya. Nah, jadi di sini pakai void. Misalkan cek semester deh. Terus bikin sini. Terus kita if. Misalkan sini semester nih, semester 2 dan IPK 2,75. Kita print dulu variabel nama, jadi kayak boleh mengikuti program ini gitu. Terus kalau misalkan else itu nanti dia penjelasannya ya bernama belum seperti ini. Jadi di sini metode yang digunakan itu adalah menggunakan aplikasi logika N, yaitu untuk mengecek dua kondisi sekaligus ya. Nah, selanjutnya ini kan udah nih untuk yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke void main. Nah, jadi fungsi si void main ini, sedangkan untuk main itu sendiri dia itu adalah function atau fungsi utama yang pertama kali nanti dia akan menjalankan si program tersebut. Nah, selanjutnya misalkan di sini mahasiswa MHS aja dari 1.
sama dengan mahasiswa. Nah, ini file 1 itu nama si pokoknya nama, nanti guys aku jelasin. Yang satu praktek dulu ya, mahasiswa. Nah, ini nama mahasiswanya misalkan namanya itu adalah Najla Aura Mumtazah. Semester berapa? Semester 2 misalkan. Terus IPK-nya berapa? Ini terserah aja ya teman-teman. IPK-nya 4,5 gitu. Oh, salah guys. Ternyata bukan ini. Mahasiswa bener kok. Nah, jadi untuk ini, nah di sini kita bikin yang namanya, aku sini membuat objek ya. Objek itu dari kelas mahasiswa dan untuk mengisi nilai field yang digunakan dalam si konstruktornya. Nah, selanjutnya di sini mungkin kita langsung saja sini untuk nge-print hasilnya. Field nama, terus print mas 1 semester, print MHS1 dot umur sama print MHS S1 EIP. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan print ini untuk mengakses properti yang ada di dalam si objek tadi yang kita buat gitu kan. Nah, selanjutnya kita manggil untuk metodenya apa? Misalkan panggil metode. Nah, jadi bentar guys. Jadi ini udah ya. Jadi ini untuk objek, ini untuk properti, ini untuk metodenya. Jadi ketika dijalankan, nah nanti mungkin biasanya akan menggunakan si output nama Najla semester 2, umurnya 0, IPK 3,5, nanti akan lulus gitu. Seperti itu. Nah, jadi itu untuk tugas dot class, object, field, metode, dan konstruktor. Nah, ini sudah selesai dan sesuai dengan instruksi dari LMS maupun mentornya. Seperti itu. Nah, untuk yang aku paham sih seperti itu sejauh ini ya. Okay guys. So, thank you for attention and thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, maaf tadi sudah penutupan, sini aku lupa tadi mau jelasin kalau misalkan
pakai metode yang dengan operasi logika ini. Jadi void check semester ini, di check semester ini itu hanya variabelnya. Jadi teman-teman terserah mau pakai apa, sama ngasih voidnya ini. Terus kenapa pakai metode dengan operasi logika yang kedua ini? Jadi maksudnya ini, nanti dia tuh dari variabel check semester ini dia mengecek untuk, jadi itu metode ya, metode void check semester ini digunakan untuk mengecek si apakah seseorang itu apakah seorang mahasiswa itu sudah memenuhi syarat, yaitu misalkan kalau bisa dia semesternya 2, dia IPK-nya 2,75. Nanti dia akan di-print boleh mengikuti program lanjutan ini gitu. Terus kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat dari yang semester 2 ini IPK-nya 2,75, maka dia belum bisa mengikuti program lanjutannya gitu. Seperti itu. Dan kenapa pakai operasi logika yang dan ini? Jadi karena kondisi keduanya itu memang dia tuh harus terpenuhi secara bersamaan gitu. Jadi dia tuh misalkan artinya tuh gini. Jadi dia tuh semesternya cukup gitu. Dari semester 2 ini dia cukup dan IPK-nya juga cukup dan dia juga nanti boleh ikut program seperti itu. Nah, mungkin gitu aja sih guys untuk tambahannya. Oke guys. Thank you. Bye-bye.